Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 69 sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan Gautama dengan dewa kepercayaan Taisang Laojun yang berhasil dimenangkan oleh Gautama. Dan disambung juga dengan 3 jiwa roh darah bumi yang bergabung menjadi satu. Dan di chapter 70 kali ini cerita pun akan diawalin dengan memperlihatkan kita ke roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, "Aku tidak akan menyesal dan aku akan memenuhi harapanmu." Kini yang dipegang oleh roh darah bumi itu pun tersisa hanyalah daging dari jiwanya. Sambil menangis roh darah bumi pun langsung menggigit dan memakannya. Taisang Laojun hanya bisa tersenyum melihat perubahan dari roh darah bumi. Kini kita bisa melihat dari perubahan kaki roh darah bumi. Dan di sini datang seperti badai di hadapan Taisang Laojun. Surga 33 pun terguncang. Taisang Laojun mengatakan, "Apa yang aku takutkan? Bahkan jika mereka bersatu kekuatannya menjadi 3 kali lipat, apakah aku takut?" Kini Taisang Laojun merasakan ketakutan. Sedangkan roh darah bumi di sini tertawa-tertawa melihat Taisang Laojun yang berkeringat dingin. Kini roh darah bumi pun telah bersatu hingga terlihat seperti monster yang bertanduk. Taisang Laojun yang sudah berkeringat mengatakan bahwa ini semua akan menjadi bahaya. Taisang Laojun juga mengatakan, "Kenapa aku tidak menyadarinya sejak awal?" Taisang Laojun mencoba untuk menyerang roh darah bumi menggunakan kertas mantranya dan Taisang Laojun pun merubah kertasnya itu menjadi dinding pertahanan. Roh darah bumi mengatakan apakah itu perlu. Kini Taisang Laojun pun sudah dikelilingi oleh dinding besar dan tinggi. Taisang Laojun mengatakan, "Apa yang telah kulakukan? Mengapa aku takut padanya? Aku adalah satu-satunya dewa dari 3 dewa yang masih hidup." Dari balik dinding roh darah bumi mengatakan, "Hai Taisang Laojun, kau tidak perlu takut denganku karena aku tidak seperti sikapmu yang sombong dan angkuh itu. Bukankah kau dan aku memiliki tujuan yang sama? Maka kita harus berteman." Taisang Laojun mengatakan, "Ya, tentu saja kita berteman." Roh darah bumi mengatakan, "Kita menginginkan 3000 dunia dimulai lagi dan menjadi raja tertinggi." Dan dengan mudah roh darah bumi pun mendorong dinding pertahanan Taisang Laojun dengan satu tangannya. Roh darah bumi juga mengatakan, "Tapi sayangnya hanya ada satu singgasana di dunia ini. Dan itulah alasannya mengapa kita tidak bisa berteman." Dengan penuh ketakutan dan rasa gugup Taisang Laojun mengatakan, "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Taisang Laojun pun langsung mengeluarkan kristal giok dari kipasnya itu. Taisang Laojun juga mengatakan, "Apakah menurutmu aku takut denganmu?" Dengan tertawa sangat seram roh darah bumi mengatakan, "Hai Taisang Laojun, apakah kau tidak takut denganku? Dan mengapa kau sangat waspada melihatku?" Dan roh darah bumi pun di sini mengeluarkan auranya yang sangat dahsyat sehingga dinding pertahanan Taisang Laojun pun banyak yang hancur. Taisang Laojun mengatakan, "Diamlah. Kita lihat sampai mana kekuatanmu. Apakah kau bisa bertahan dari seranganku ini?" "Sut, jangan berisik," ucap roh darah bumi sambil menunjuk ke arah atas. Dan ternyata di atas mereka ada tungku dewa 9 langit kesayangan milik Taisang Laojun. Taisang Laojun pun di sini langsung menciut. Roh darah bumi langsung naik ke atas. Dan roh darah bumi mengatakan, "Lihatlah kebenaran yang ada di bawah tanganku ini.
Namun kau harus memahami besar jarak kekuatan di antara kita. Roh darah bumi juga mengatakan, apakah kau tahu kalau aku benar-benar percaya padamu saat itu, tapi sayang sekali kau tidak menghargai kepercayaanku. Dan roh darah bumi mulai memecahkan tungku itu. Roh darah bumi juga mengatakan, apakah kau tahu betapa kecewanya diriku saat itu? Taisang Laojun yang sudah sangat ketakutan mengatakan, please jangan kau lakukan karena itu adalah tungku kesayanganku. Roh darah bumi mengatakan, kau pasti tidak tahu rasanya dikhianati. Dan lebih baik mati daripada terus hidup. Tungku itu pun mulai dihancurkan oleh roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini padamu. Tapi sayangnya tidak ada pilihan lain. Taisang Laojun yang sudah menciut di sini mengatakan dan memohon agar roh darah bumi menghentikan kelakuannya. Taisang Laojun juga mengatakan bahwa tidak ada gunanya roh darah bumi menghancurkan tungkunya itu. Roh darah bumi mengatakan, jika kau ingin menyerang musuh kau harus menghancurkan barang kesayangannya. Karena itu adalah siksaan yang sesungguhnya. Dan roh darah bumi pun menghancurkan tungku itu hingga tungku itu pun terbakar hangus. Sedangkan Taisang Laojun yang sudah menciut di sini pun menangis. Dan kita akan dialihkan ke 3 dewa yang telah diselamatkan oleh Gautama dulu Yamang. Ketiga dewa itu berbincang dan mengobrolkan tentang Taisang Laojun. Gautama mengatakan kepada Guanyin, Taisang Laojun telah menjadi dewa sombong di langit. Selama ini Taisang Laojun memprovokasi 3 dunia. Mengapa dia merencanakan semua ini? Aku mengumpulkan menghitung sebab akibat yang terjadi karena Taisang Laojun ingin menangkapku, maka aku ingin mengunjunginya sendiri. Guanyin mengatakan, sebelum pergi kenapa kau ada di sini? Gautama mengatakan, sebelumnya aku tiba-tiba dibawa ke sini oleh monster. Tapi aku tidak tahu monster apakah yang membawaku itu. Guanyin mengatakan sepertinya monster itu bukan monster biasa. Apa ada campur tangan kekuatan lain? Gautama mengatakan, aku tidak tahu. Tapi tampaknya aku harus bertanya langsung pada Taisang Laojun. Dan Gautama menanyakan kepada Guanyin mengapa Guanyin sangat menghormati Dewa Taisang Laojun. Guanyin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya hanya ingin tahu rencana dari Taisang Laojun. Gautama mengatakan, hai Guanyin, berhati-hatilah dengan iblis yang ada di dalam tubuhmu. Guanyin mengatakan, walaupun benih iblis masih ada di dalam tubuhku, tapi aku percaya bahwa aku bisa menekannya. Guanyin juga mengatakan, karena bagaimanapun aku adalah dewa langit, aku mempunyai keyakinan dapat memperbaiki semuanya. Dan Gautama di sini terlihat bingung mendengarkan perkataan dari Guanyin. Guanyin mengatakan, apakah ada yang salah? Sambil garuk-garuk kepala, Gautama mengatakan, enggak kok, aku hanya pusing sedikit aja karena belum ngopi dari pagi. Dan tiba-tiba saja di sini Gautama merasakan jantungnya berdetak sangat kencang seperti genderang mau perang. Guanyin yang melihat Gautama merasa kesakitan merasa terheran-heran. Dan tanpa diduga dirinya juga merasakan hal yang sama. Gautama mengatakan, apakah kau juga merasakannya? Apa yang telah terjadi? Sahut Guanyin. Tanpa diduga Gautama dan Guanyin merasakan tekanan yang berasal dari tungku 9 dewa langit yang telah hancur. Gautama mengatakan bahwa situasinya sekarang sangat buruk. Guanyin mengatakan, seberapa burukkah yang kamu rasakan? Gautama mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengukur seberapa buruk yang telah dirasakannya. Dan Guanyin pun langsung mengajak Gautama pergi ke surga 33 untuk mencari tahu kebenarannya. Dan Sising Ji Season 6 chapter 70 di sini pun bersambung.
Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Sing Ji chapter ini. Mimin di sini pamit and bye-bye.